Ya. Yoi. Ngomongin apa nih dok hari ini dok? Tentang apa ya? Tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS Ya. dan self-awareness. Nah pokoknya pantengin terus live Instagram kita berdua dan berani berencana dan juga Hai Online, karena kalian bisa tanya-tanya langsung ke kita berdua di kolom komen, dan kalau pertanyaan mereka terpilih mereka akan dapat hadiah ya dok ya. Tentunya. Dan total hadiah kita itu jutaan Saya deh. rupiah. Luar biasa deh. Luar biasa hadiahnya. Jadi pokoknya tonton terus sampai akhir. Bentar lagi nih, bentar lagi. Aku deg-degan. Tapi deg-degannya karena duduk di samping cowok ganteng. Dokter. Dokter. Oke. Gini. Gini. Sudah? Gimana dok, rasanya dok kita mau live sebentar lagi? Mungkin ada yang mau disampaikan dengan kepada followers-followersnya? Pokoknya tonton terus kita ya. Karena kita bakal bahas banyak tentang HIV dan HIV/AIDS dan self-awareness. Ini sangat menarik sekali. Ya menarik banget ya, apalagi banyak mitos-mitos yang beredar di Ya, luar sana. harus kita luruskan. Harus kita luruskan langsung dengan sumber yang terpercaya. Oke, hai berencana squad. Kali ini Instagram live. Kali ini live Instagram dan Facebook Berani Berencana bersama aku Banadi Kurnia Dewi atau Onat dan Dokter Kevin Samuel. Kevin. Dokter Kevin Iya. Samuel. Ini dokter tuh ya, selain ganteng, pinter, dan ternyata masih muda ya dok ya. Kalau boleh tahu emang lahir tahun berapa sih dok? Langsung cek aja di Instagram. Tapi aku udah ngintip sih, katanya Oke. tahun 96 ya. Ya. Kita tuh cuma beda 1 tahun loh. Oh ya? Aduh ya ampun, kamu tuh Oke. emang idaman semua orang deh kayaknya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang self-awareness dan kaitannya dengan HIV/AIDS. Dan aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman semuanya untuk bisa banget komen-komen di Instagramnya @berani-berencana dan Hai Online, karena nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan kita pilih dan langsung dijawab oleh Dr. Kevin Samuel. Betul ya dok ya? Benar banget. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan ngomongin tentang self-awareness dan kaitannya dengan HIV/AIDS. Pasti teman-teman di rumah dimanapun berada yang lagi nonton sekarang udah familiar banget, dengan HIV/AIDS ini. Cuma nggak ada salahnya dong kita pelajari lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya HIV/AIDS ini dok. Gimana dok? Coba jelasin dikit. Ya, kita mulai ya bahasnya ya. Iya, boleh. Dari HIV/AIDS ini banyak sekali mengira itu HIV/AIDS itu satu istilah, padahal itu HIV/AIDS. Oh jadi itu 2 istilah Iya, sebenarnya, nah, cuma digabungin sama orang ya? kiranya satu istilah. Nah dari HIV/AIDS itu, dari HIV dulu ya. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus. Ya itulah pokoknya HIV. Ya, terus kemudian AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Terus apa perbedaan mereka berdua Jadi ini? HIV ini merupakan suatu virus. Oke. Virus ini dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ibaratnya nih tubuh kita tuh kayak suatu kerajaan. Oke. Nah, virus ini pintar, dia menyerang sistem pertahanan negara ini. Misalnya negara itu kan punya kayak tentara-tentara. Betul. Nah, si virus ini nanti nyerang tentara-tentara ini. Yang harusnya tentara-tentara ini melindungi kita dari segala musuh, misalnya penyakit, bakteri. Betul. Sehingga kalau diserang makin lama sistem kekebalan tubuh kita rusak, makanya kita jadi mudah terkena Makanya penyakit. virus HIV bisa menyebabkan seseorang akan terjadi AIDS. Oh jadi virus HIV inilah yang bisa menyebabkan orang terserang penyakit AIDS. Iya, seperti itu. benar. Jadi AIDS itu artinya jadinya sekumpulan gejala yang timbul. Yang timbul karena sistem kekebalan tubuh kita yang menurun tadi. Oh, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk penyakitnya sendiri itu ada penyakit apa aja yang bisa terserang kalau misalkan kita kena AIDS itu dok? Nah,
seharusnya penyakit itu bisa kita lawan sendiri dengan sistem kekebalan tubuh kita. Itu karena sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Tapi karena virus ini merusak sistem kekebalan tubuh kita, jadi kita gampang kena penyakit. Penyakit apapun tuh jadi mudah paru, penyakit paru, jadi lebih gampang sakit. Wow. Nah, untuk penularannya sendiri itu kayak gimana, Dok? Nah, virus HIV ini. Untuk penularan HIV ini intinya adalah menular melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi. Itu contohnya darah, cairan sperma, cairan semen, cairan vagina, dan sebagainya. Nah, untuk prinsip penularan itu ada 4. Pertama, exit. Tentunya virus harus keluar dulu kan dari tubuh seseorang terinfeksi. Betul. Nah, kemudian ada survive, virusnya harus bertahan hidup di luar tubuh. Di luar tubuh dari yang terinfeksi. Kemudian sufficient, itu maksudnya adalah jumlahnya harus cukup untuk menginfeksi seseorang. Kemudian ada enter, ada portal atau jalur mereka masuk ke seseorang untuk menginfeksi tubuh mereka. Nah, jadi contohnya misalnya paling sering itu penularannya melalui cairan tubuh kan tadi saya bilang. Nah, cairan tubuhnya kayak contohnya darah. Darah itu misalnya dari transfusi darah. Tapi itu lebih zaman dulu ya. Sekarang karena untuk transfusi darah misalnya kalian pengen donor, kan kasihan ya orang yang kita donor nanti taunya dapatnya darah yang ada HIV. Iya, itu gimana dong? Nah, untuk sekarang kan nggak ada risiko seperti itu, sudah berkurang karena sebelum donor darah itu pasti sudah di screening dulu atau diperiksa dulu, periksa dulu HIV-nya. Misalnya kamu mau donor nih, kamu pasti dicek dulu HIV-nya sehingga kita kan nggak kasih darah ke orang yang jadi sekarang udah aman sih. Udah aman ya. Jadi betul. Jadi sebelum orang itu bisa mendonorkan darahnya, terlebih dahulu mereka harus melalui check up HIV/AIDS ini. Iya, pasti dicek dulu. Dan untuk penyebarannya sendiri tadi melalui apa aja tadi? Terus yang exit itu. Terus ada dari hubungan seksual yang tidak aman. Dalam artian tidak setia satu pasangan, kemudian tidak menggunakan kondom. Berarti mitos-mitos yang mengatakan bahwa kalau misalkan aku ngomong sama penderita HIV/AIDS kayaknya aku bisa kena juga deh. Terus pegangan tangan sama mereka juga aku bisa kena juga deh. Itu salah ya berarti? Salah tentunya. Itu cuma mitos. Itu cuma mitos yang mitos dibuat-buat. Kan belum tahu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Nah, kalau mau cari tahu kebenarannya coba di sini ya di @berani berencana. Oke, Dok, dan aku pengen tahu nih sebenarnya gimana sih HIV itu bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita? Nah, jadi virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita, dia masuk nih. Pertama masuk tadi kan enter. Dia enter ke mana dulu itu, Dok? Ke dalam tubuh seseorang. Ke dalam darah tentunya. Nah, dia dalam darah, kemudian target dia ini adalah sel-sel darah putih, di mana fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh kita. Oh, jadi army yang tadi dokter simbolkan itu sebenarnya adalah sel darah putih. Nah, si virus ini nyerang itu. Dia nempel tuh di sel darah putih. Iya. Yang tadinya fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh, mereka gunakan sebagai ibaratnya pabrik mereka untuk memperbanyak diri, sehingga virusnya makin banyak. Nah, terus semakin banyak, terus mereka pasti ngerusak sel-sel darah putih ini. Iya. Sel darah putih rusak, ya tentunya fungsi dari sistem kekebalan tubuh kita makin lama makin menurun, sehingga itulah yang tadi bisa menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit. Ya, AIDS intinya. AIDS, jadi ya. gejala-gejala yang muncul karena sistem kekebalan tubuh kita makin lama makin turun. Oh, jadi kalau bisa saya rangkumin nih, Dok ya, HIV virusnya ini menyerang sel darah putih. Nah, ketika sel darah putih ini menurun, maka akan menyebabkan penyakit. Ya, menyebabkan seseorang rentan terhadap penyakit AIDS itu. Jadi ya itu intinya. Salah satunya. Jadi AIDS itu kan kumpulan gejala. Gejala yang disebabkan karena sistem kekebalan tubuh kita. Oke, gejalanya ya. Baik. Wah, lengkap juga ya penjelasan dari Dr. Kevin nih. Sekarang aku mau ngomongin tentang mitos-mitos tadi itu loh, Dok. Mitos-mitos yang tersebar di masyarakat luas gitu loh. Sampai orang tuh kayak
bingung gitu loh dan berasumsi yang Asumsi macam-macam. lebih ke negatif, mendiskriminasi. Betul ya, betul menjauhi betul. orang-orang. Jadi dari kata mitos saja itu kan Udah belum belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus cari tahu fakta. Betul. Fakta yang benarnya di mana. Contohnya ya kita cari sumber yang terpercaya. Bisa dibilang kayak contohnya seperti ini ya. Ya, @berani berencana. Berani berencana. Karena memang akun ini itu adalah akun yang mengedukasi ya para kaum generasi remaja lah, generasi milenial tentang kesehatan reproduksi. Dan tentunya mereka pasti mempunyai sumber yang kredibel ya, terhadap konten-konten yang dibikin ya. Aku bisa juga di follow dokternya juga kredibel banget. Nah, balik lagi ya ke mitos. Balik lagi ke mitos, dokter mah gitu kan, saya mau kenal dekat sama dokter juga. Oke, lanjut. Nah, tentunya kalau misalnya banyak mitos yang beredar itu, contohnya tadi kayak kamu bilang bersalaman udah kenal ya, gitu kan lebay banget gitu. Batuk atau tinggal serumah, pokoknya yang seperti itu tuh nggak menularkan HIV. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan aku begini tuh nggak nular ya? Enggak. Oh enggak dok. Iya. Iya terus dok gimana? Terus gimana dok? Terus misalnya pokoknya intinya HIV ini tidak menular dari batu, bersentuhan, bersalaman. Lagi dok gimana dok? Bersentuhan. Bersalaman. Jangan pada iri ya, followersnya Dr. Kevin dan followersnya Berani Berencana. Ini emang rezeki aku. Oke dok. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dari bersalaman, bersentuhan, satu kamar mandi misalnya. Oh iya. Wah tadi dia masuk kamar mandi itu. Jangan deh. Itu nggak bisa ya? Itu juga nggak menularkan? Tentunya nggak. Oh ternyata salah ya itu ya. Tinggal serumah, juga menggunakan alat makan atau minum yang sama. Iya. Itu tidak menularkan HIV. Jadi prinsipnya tadi menular melalui cairan tubuh dan 4 prinsip tadi. Apa aja tadi dok? Exit, virusnya harus keluar terus. Kemudian survive, virus harus bisa bertahan di luar tubuh. Kemudian sufisien, jumlahnya harus cukup untuk menginfeksi seorang. Sebanyak apa ya dok? Pokoknya banyak ya. Oke. Kemudian ada enter, ada luka, misal luka terbuka, jalur masuknya virus itu ke dalam darah kita. Oh, jadi misalkan nih dok, misalkan aku batuk, misalkan dokter yang kena penyakit ya, amit-amit, terus aku ada luka, terus dokter batuk, aku itu nggak tertular nggak? Pokoknya kalau dari batuk sih enggak ya, karena enggak tuh virus guys, HIV jangan tidak takut. ada di udara, dari maksudnya batuk gitu enggak ada. Oh masuknya yang lain. Oke, next. Yang tadi kayak cairan darah, jarum suntik. Oke. Nah, by the way aku pengen ngingetin ke Berencana Squad nih, kalau kalian bisa banget langsung tulis dan ketik pertanyaan kalian buat Dr. Kevin Samuel di sini, karena nanti kita bakal tanya, dan untuk pertanyaan yang terpilih kita bakal kasih hadiah jutaan rupiah. Wow. Nah, kalau hubungan self awareness nih dok, kita tadi kan udah ngomongin tentang HIV/AIDS. Terus aku kan tadi udah bilang kita tuh pengen tahu apa sih hubungannya self awareness sama HIV/AIDS ini gitu loh. Karena gimana sih maksudnya mengaitkan itu? Nah, ya dari pengertian dulu kali ya, self awareness itu suatu apa ya, bentuk kesadaran diri terhadap diri kita sendiri, karakter kita. Kita memahami diri sendiri pokoknya lah, sehingga diharapkan dengan memahami diri sendiri kita juga bakal peduli dari diri kita sendiri dan peduli terhadap orang lain sekitar. Nah, dari peduli terhadap diri sendiri kita pasti akan aware ya terhadap kesehatan diri sendiri. Contohnya dalam konteks hal ini kan HIV, kita harus maksudnya cek diri sendiri, gitu. Jangan sampai, dan kita pun juga harus mencegah ya. Karena untuk kesehatan diri kita sendiri juga kan. Untuk kesehatan kita jadi sendiri. Nggak salah ngecek sendiri gitu kan. Jadi cek dulu dan harus dicegah juga itu penimbulan. Sehingga karena kita paham diri kita sendiri, contohnya aku harus sehat, nggak boleh lakuin itu. Jadi kan lebih aware terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi kita lebih ingin cek kesehatan lebih sering, lebih berkala, sehingga kita terhindar dari
penyakit HIV dalam hal ini. AIDS. Iya benar-benar sekali. Nah begitu ya, berencana squad kita tuh harus peduli sama diri sendiri, tetapi jangan lupa juga peduli sama orang lain dan lingkungannya gitu kan ya. Dan dalam hal HIV AIDS ini kita pun jadi tahu bagaimana untuk bersikap di hadapan orang yang menderita penyakit HIV AIDS, atau ada sebutannya sendiri ya itu dok ya? ODA. Orang dengan HIV. Oh, jadi ODA itu kepanjangannya adalah orang dengan HIV AIDS. Oke, jadi nggak perlu terlalu lebay untuk menghindari dan tidak bersosialisasi dengan mereka. Stigma yang harus yang bersifat diskriminatif. Justru orang-orang seperti itu seenggaknya kita harus kasih support ya buat mereka. Karena sekarang ini juga orang dengan HIV kan udah ada obatnya tuh, antiretrovirus namanya. Oh iya. Nah, obat ini bakal menurunkan ibaratnya menurunkan produksi virus. Jadi virusnya berkurang. Dengan virusnya berkurang tentu sel-sel darah putih tadi kembali bekerja kan. Mereka jadi lebih produktif, lebih bisa beraktivitas seperti kita biasa. Oh, bahkan nggak bisa terdeteksi. Iya, jadi sampai virusnya sampai bisa tidak terdeteksi. Wow, hebat banget ya dengan pengembangan teknologi zaman sekarang gitu loh. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan dari aku untuk di segmen berikutnya nih dok, kita bakal jawab dulu pertanyaan dari audiens. Oke dok ya. Nah, pertanyaan pertama kita ada pertanyaan dari Nur Hamidah Mirda. Nah, pertanyaannya apa dok? Boleh dibacain? Seberapa besar risikonya untuk tinggal bersama teman yang positif HIV dan bagaimana menghindari? Oke, seperti yang kita bahas tadi, yang bahas stigma. Oh, ngomongin stigma ya tadi ya. Tinggal bersama itu tidak menularkan HIV. Betul. Tentunya. Kembali lagi untuk menjawab pertanyaan si Nur Hamidah Mida, untuk penularan karena tinggal bersama teman dengan positif HIV itu tidak menular melalui tinggal bersama di serumah ya maksudnya. Kemudian bagaimana menghindari penularannya? Balik lagi secara umum sih, menghindari penularan itu kayak menghindari seks bebas, penggunaan narkoba suntik. Penggunaan narkoba suntik itu bahaya banget, jangan karena jarumnya itu kan ada, misalnya takutnya ada darah yang terkontaminasi virus. Terutama jarum yang dipakai bergantian. Aduh, gantian dari teman A teman B itu jangan banget. Karena kan mereka juga belum tentu tahu diri mereka. Betul. Terinfeksi enggak. Betul. Dan pada intinya penggunaan narkoba itu adalah salah besar untuk remaja kita ya. Untuk generasi bangsa Indonesia itu sangat-sangat nggak banget lah. Oke, untuk pencegahan, untuk menghindari penularan HIV ini juga terutama untuk anak muda ya. Jangan berhubungan seks sebelum menikah. Iya betul. Penting banget. Kemudian be faithful, setia pada pasangan. Be faithful satu aja ya. Satu aja. Kemudian ada disarankan menggunakan kondom karena untuk terwujudnya seks yang aman. Oke. Tentunya dengan cara yang benar. Untuk pasangan suami istri juga lebih mending ya untuk lebih baik pakai kondom gitu ya. Kemudian tadi jangan narkoba dan narkoba suntik terutama. No. Big no. Itu bisa menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Dan tentunya yang terakhir mungkin selalu ingin tahu mencari informasi yang tentunya sumbernya kredibel seperti @berani-berencana. Oke, thank you Nur Hamidah Mirda. Dan selanjutnya kita bakal bacain pertanyaan dari Kevin Alexanderius. Iya, sama-sama Kevin ya namanya ya. Cuma beda lah, kalau buat aku Kevin cuma ada satu. Pasti guys tahu kan siapa. Oke, kita bacain. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, kebetulan di keluarga saya ada yang terkena HIV. Astaga, ya ampun. Oke. Dia, berarti ini Oda ya dok ya? Ya. Dia perempuan janda, anak 4. Anaknya masih kecil-kecil. Yang saya ingin tanyakan, harapan hidup seorang penderita HIV berapa lama dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya buat dia? Terima kasih dan mohon dijawab, insya Allah saya akan hadir di saat lain. Halo. Hai, Kevin Alexanderius.
Jadi gini, angka harapan hidup ya, tanyakan harapan hidup seseorang. Oke. Harapan hidup seseorang yang terinfeksi virus HIV itu tergantung dari mereka deteksi dini atau enggak, terdeteksi secara cepat atau enggak. Misalnya semakin cepat kamu terdeteksi terinfeksi virus, semakin cepat pula kita obati kan, melakukan penanganan yang baik gitu kan. Maka kedepannya lebih baik. Makanya harus check up tadi yang seperti dokter check up bilang sendiri ya. Karena pengobatan yang lebih awal akan lebih baik hasilnya. Kemudian saya ingin tanyakan harapan hidup seorang penderita HIV. Dan harapan hidup sekarang orang dengan HIV sekarang, karena tadi yang aku bilang obatnya ya. Jadi perlu banget nih mereka dengan orang dengan HIV rajin kontrol, minum obat terus dan rutin. Ya kayak gini dong, berani berencana, take control guys. Your control is in your hand, the control your hand ya. Oke, lanjut dong. Karena dengan pengobatan rutin diharapkan virus-virus yang tadinya banyak berkurang. Dengan yang virus berkurang, produktivitas juga meningkat. Jadi sistem kekebalan tubuh kita akan lebih baik daripada yang tidak diobat. Betul sekali, dan apalagi sudah ada memang obat untuk HIV tadi namanya apa? Antiretrovirus. Oke, thank you Kevin Alexandrius. Semoga jawabannya sangat membantu ya. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan dari Estinoda. Pendekatan dan dukungan seperti apa sih yang harus kita lakukan bila ada kerabat dekat, sahabat atau tetangga yang terkena HIV? Ya, kayak tadi yang kita bahas ya. Iya, kita udah bahas tadi ya sebelumnya ya. Tentunya pokoknya jangan jauhi ya. Karena mereka juga sama seperti kita. Jadi kalau ada kerabat kita yang terkena HIV, itu malah harus kita dukung. Iya, kita harus bantu dengan dukungan moral ya, lebih tepatnya ya. Karena dukungan moral juga sangat berpengaruh ya. Berpengaruh sekali kan ya. Jadi selain mengambil obat rutin setiap hari di antiretrovirus itu, dan juga kita harus memberikan dukungan gitu kan, biar mereka nggak down. Jangan kayak diskriminatif tadi ya, jauh-jauhin dia. Oke, terus masih ada pertanyaan dari @willy.hoki4. Semoga kamu nonton kita sekarang ya. Hoki. Di toko online sudah tersebar tes pack HIV/AIDS dengan harga yang cukup murah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah metode atau benda tersebut cukup akurat untuk mengetahui seseorang mengidap HIV/AIDS, atau masih lebih akurat tes penuh di rumah sakit? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya gimana dok? Tentunya karena di toko online kita belum tahu kan siapa yang jual, apa yang dijual, karena masih belum ada istilahnya belum resmi atau belum terpercaya banget kalau dari misalnya dibeli dari toko online. Nah, yang pasti lebih akurat yang di rumah sakit dong, karena sudah dibuktikan, karena sudah dikeluarin pemerintah sendiri untuk mendiagnosis terinfeksi virus HIV. Jadi lebih baik periksa di rumah sakit, karena bukan hanya di rumah sakit, sekarang udah ada banyak di puskesmas. Di puskesmas juga bisa ya. Jadi lebih gampang untuk tes. Cuma untuk harganya sendiri itu terjangkau nggak sih dok? Terjangkau. Kalau di puskesmas itu malah nggak nyampe 100.000. Wah. Jadi semua sudah tersedia sedemikian rupa, cuman dari diri kita sendiri aja. Memberanikan diri. Mau atau enggak, berani atau enggak. Oke, gitu. Jangan lupa cek. Jangan beli di toko online yang belum terpercaya. Lebih baik datang aja ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Toh harganya juga affordable ya dok ya. Dan di sana juga kalian bakal lebih banyak dapat informasi. Betul sekali, betul. Nah, pertanyaan terakhir dari @jumilah_spd. Apa saja stigma yang ada di seputar HIV/AIDS? Itu tadi juga kita udah ngomongin ya, bahas ada stigma pegangan tangan, lagi-lagi pegangan tangan, bersentuhan, tinggal serumah, menggunakan toilet yang bersama, alat makan atau minum itu tidak menularkan HIV/AIDS.
Oke, itu pertanyaan-pertanyaan di segmen 1. Nah, kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Nah, kan banyak banget tuh ya stigma-stigma yang ada di masyarakat, sampai kadang orang tuh takut dan menjauhi dan tidak mau bersosialisasi dengan si Oda ini. Nah, pendapat dokter itu seperti apa? Tadi kita udah sepertinya bahas sedikit ya. Iya. Kita lebih masuk lebih dalam lagi. Bagaimana pendapat dokter tentang balik lagi mitos gitu ya? Tapi ya bagaimana pendapat dokter tentang orang-orang yang menjauhi mereka ini gitu? Aku juga sering pernah ketemu kayak gitu tuh. Nah, terus gimana? Boleh ceritain nggak dok pengalaman dokter? Intinya tadi stigma itu harus kita hilangkan. Karena orang dengan HIV/AIDS ini tadi kan sudah aku bilang ada obatnya. Obat ini tadi meningkatkan kualitas hidup dari si Oda, sehingga ya bisa beraktivitas kayak kita biasa, tidak perlu dijauhi. Nggak perlu dijauhi ya? Karena ingat kembali, penularan HIV/AIDS tadi tidak menular dari kita perangkulan, jalan, bersalaman, tinggal serumah, atau main bareng, makan bareng, itu nggak menularkan. Oke, So, thank you. So, jangan don't be judgmental. Don't be judgmental. Thank you Dr. Kevin, itu bener-bener lengkap banget informasinya. Dan nih ya, ngomongin HIV/AIDS tadi kita kaitkan dengan self awareness, itu ternyata berhubungan banget ya sama life planning kita ya dok ya. Pertama, kesadaran diri atas perencanaan hidup yang sudah kita buat. Terus kedua, kesadaran diri terhadap kemampuan kita. Terus yang ketiga, kesadaran diri terhadap bakat dan minat kita. Nah, itu dokter pendapatnya kayak gimana? Ya, untuk self awareness sendiri, pandanganku ya masih banyak yang belum mengenal diri sendiri. Karena penting banget tuh mengenal diri sendiri. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita tahu kelemahan kita, apa menjadi kekuatan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen, apa yang ingin kita pengen jadikan nanti gitu kan, kayak cita-cita kita ke depannya, apa yang mau life goal lah, tujuan hidup kita itu apa sih? Dengan itu kan kita pasti lebih paham terhadap diri sendiri, sehingga kita akan lebih peduli terhadap diri kita sendiri dan tentunya orang lain dong. Karena kita pengen dilakuin apa yang orang lain, kita pengen kita melakukan terbaik seperti apa yang orang pengen lakukan pada kita. Apa sih namanya? Timbal balik lah. Timbal balik. Pokoknya kalau just do what do you want others do to you, gitu kan. Nah, itu dia maksud saya. Itu maksudnya kan. Tapi kalau untuk dokter, passionnya udah sesuai belum untuk menjadi dokter ini? Mengetahui ingin jadi dokter itu sejak umur berapa? Sejak kecil. Berarti memang life goal dan life planning dokter ini kelihatannya lancar banget ya dok ya. Keren, pokoknya inspirasi semua orang nih. Nah, dok punya tips nggak gimana caranya ngebangun self awareness pada diri seseorang dok? Kayak aku tuh sekarang aku juga kadang tuh kayak nggak begitu mengenal diri aku sendiri juga gitu dok. Nah, ada tips nggak buat kita semua? Tips untuk self awareness sendiri ya. Pertama sih kayaknya lebih ke memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone. Oke. Comfort zone, kemudian menebarkan spread the positive energy di sekitar kita, karena manusia itu juga butuh orang lain kan. Betul. Jadi kita harus menciptakan kayak suasana yang positif aja, saling dukung, saling support, karena kita memang butuh satu sama lain. Betul. Kemudian selalu ingin tahu. Dalam hal ini misalnya, contohnya kita selalu belajar, terus mencari informasi-informasi yang kredibel dan terpercaya hanya di Prani Perencana. Kemudian tentunya saling sharing dengan satu sama lain, misalnya kan bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Kemudian tentunya selalu kasih respon positif satu sama lain. Respon positif, jangan saling membangun ya. Kita seneng kan jadinya lihat teman kita itu tumbuh berkembang dan sukses ke depannya ya.
penting banget untuk life planning. Life planning dan jangan judgmental, Mental. don't be judgmental. Oke, dan dokter nih punya tips nggak gimana caranya ngebangun self awareness? Kalau tadi kan semua orang ingin apa sih namanya pendapat dokter kan mengenai self awareness itu. Nah, untuk ngebangun self awareness sendiri, yang kayak tadi Ya, udah itu aja, merangkup semua ya. Dan sekarang kita itu mau ngomongin mitos-mitos lagi nih dok, kayaknya dok. Ada mitos-mitos apa aja ya dok ya seputar HIV/AIDS? Ya, tadi Udah cukup ya. Nah, berencana squad kita mau kasih tahu nih bahwa Berani Berencana itu ada sosial media di Instagram @beraniberencana. Terus follow, ikuti juga Facebook kita di Berani Berencana dan Line @beraniberencana. Serta kalau mau tanya-tanya juga bisa WhatsApp ke 0811 1310 4512. Dan kita juga punya YouTube ya, YouTube-nya di Berani Berencana. Subscribe. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ya. Ada pertanyaan apa aja kita di segmen 3 ini? Ada pertanyaan dari @almunawar_isa. Kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat, apakah kita masih bisa tertular virus HIV/AIDS? Lalu siapa saja yang beresiko tertular virus tersebut? Menerapkan pola hidup sehat juga balik lagi tadi cara penularan HIV/AIDS dari misalnya dari cara darah, dari transfusi darah, dari hubungan seksual yang tidak aman, jarum suntik, terutama narkoba suntik, jarumnya dipakai bersamaan. Kemudian ada juga tuh alat-alat tajam atau ini yang nggak diganti karena nggak steril. Misalnya pakai jarumnya nggak diganti karena kan dipakai terus nih. Misalnya. Iya, itu nggak steril ya? Iya, jadi itu merupakan faktor risiko juga penularan. Jadi karena kan pasti kena darah, ada darah kan. Darah juga cairan tubuh, media penularan si HIV. Jadi untuk cewek-cewek ini kalau mau tindik tembak di sini harus juga pastiin tempatnya aman, pasti jarumnya harus juga steril. Atau jarumnya baru ya kalau ya, lebih bagus harus lagi. baru Ya. Oke, aku baru ngerti itu. Lalu siapa aja yang berisiko? Nah, tadi kayak misalnya penularannya dari hubungan seksual nggak aman. Iya. Nah, sekarang ini paling banyak penularannya itu pada laki. Itu bukan dikarang loh, tapi udah emang ada istilahnya LSL. Sudah ada istilahnya ya. Oke. Jadi dan hubungan seks yang nggak aman tadi, baik anal maupun vaginal. Karena kan penularan juga dari cairan tubuh, sperma, vagina, dan semen. Jadi penting sekali menjaga agar tidak melakukan hubungan seks, terutama untuk generasi muda jangan hubungan seks dulu sebelum menikah. Nah, kita juga ada pertanyaan dari kolom komen live IG kita dari komen live IG @highonline. Kita punya pertanyaan dari @farhaidar. Kak, mau nanya gimana caranya meningkatkan edukasi AIDS di sekolah, khususnya SMA? Karena kita kadang suka nyari info dari mana-mana tanpa tahu yang benar. Soalnya di sekolah nggak ada yang concern gitu. Oke, menarik. Nah, Balik kamu lagi. juga bisa, siapapun Intinya bisa banyak. mengedukasi, memberikan penyuluhan. Dan tentunya harus dari sumber yang benar. Misalnya sumber-sumber yang sudah resmi kayak Kementerian Kesehatan atau dari Berencana, Berani Berencana juga merupakan sumber yang terpercaya. Dan AIDS untuk materinya cukup banyak ya sudah yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk disebarkan, untuk dilakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Jadi kamu tinggal search dari sumber yang terpercaya dan kemauan diri sendiri lah ya untuk search. Dan itu dia pentingnya self awareness. Kalau kita memang udah peduli sama diri kita sendiri, jadi kita care sama badan kita sendiri, kita pun mau untuk mencari tahu bagaimana menjaga badan kita ini tetap sehat dan fit gitu kan.
Oke, selanjutnya kita punya pertanyaan dari @dobertgg, Dobert GG. Oke. Kalau sekali berhubungan badan dan dengan penderita HIV/AIDS, apakah langsung tertular? Wow, ini emang itu sih membingungkan loh. Sekali lagi, penularannya bisa dari hubungan seks, apalagi dikatakan dengan yang sudah terdeteksi HIV, itu merupakan faktor risiko. Jadi penting banget selalu cek tadi. Biasanya untuk cek itu 3 bulan sekali untuk cek HIV/AIDS. Jadi orang dengan yang berhubungan seks, apalagi udah tahu dengan pasien yang sudah terdeteksi HIV, itu sangat penting, sangat dianjurkan selalu cek. Ada tanda-tanda nggak sih dok? Kayak misalkan yang gejalanya gitu ya? Gejalanya gitu loh kayak. Untuk gejala sendiri HIV/AIDS ini di awal infeksi itu kadang malah ada yang asimptomatik atau tidak ada gejala. Itu loh seremnya itu loh. Berarti semuanya harus cek Nah nih iya, jadi harus beranikan diri untuk cek karena gejala awalnya nggak ada, malah sama sekali nggak ada. Atau gejala biasanya cuma flu biasa, kayak flu biasa. Jadi nggak ada gejala khas. Oh nggak ada gejala khas. Ya soalnya kita nggak pernah tahu ya, walaupun memang kita tidak pernah melakukan seks bebas di luar sana, bisa jadi kita mungkin terkontaminasi sama jarum, kita nggak pernah tahu kan. Jadi penting sekali. Dan seperti saya juga kan merupakan faktor risiko orang-orang dengan tenaga yang bekerja di berhubungan dengan kesehatan, tenaga kesehatan. Karena misalnya di IGD kan pasti bertemu dengan jarum infus, kan berhubungan dengan darah juga. Jadi itu kita merupakan faktor risiko. Jadi saya sendiri dan teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan pasti selalu cek. Oh, kalau dokter ceknya terakhir kapan dok? Ya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya, tapi lebih baik 3 bulan sekali lah gitu ya. 3 bulan sekali. Oke. Dari kita juga ada pertanyaan dari @tiara_is_nst. Hai dok, gimana cara kita nge-treat teman-teman ODA yang ada di sekitar? Hal-hal apa saja yang harus dibatasi? Oke. Kayak dibahas tadi ya tentang balik lagi ke stigma. Berteman dengan ODA tentunya ya it's fine karena nothing's not a problem. Kembali lagi tidak menular dari bersalaman, bersentuhan, jalan bareng itu enggak, tentunya enggak. Malah berteman dengan ODA itu buat dukungan moral lagi ya. Justru kalian menambah rezeki dan apa sih namanya? Ya mendukung dia juga supaya tetap terus semangat karena diterima. Biar kalian juga nanti kebaikannya menumpuk gitu ya. Oke, dan kita juga ada pertanyaan masuk dari @Elizabeth Octaviuranda. Pertanyaannya adalah, jika seseorang yang terinfeksi virus HIV/AIDS karena tertusuk jarum, tetapi pada saat cek hasil negatif, apakah kemungkinan hasil tidak akurat? Kapan kita bisa cek kembali? Untuk infeksi HIV ini ada namanya window period atau periode jendela. Oke, apa tuh? Nah, periode jendela ini adalah waktu dari mulai terinfeksi misalnya tusuk jarum, misalnya jarumnya terkontaminasi, sampai misal ada rentang waktu 3-6 bulan itu kondisinya kamu nggak ada gejala apa-apa, cuman pas diperiksa belum terdeteksi, belum terbentuk antibodi terhadap HIV. Jadi 3-6 bulan itu kamu kayak biasa aja, padahal kamu udah terinfeksi. Oh bisa gitu ya, makanya harus rutin ya. Nggak cukup kayak 3 bulan sekali. Nggak cukup cuma sekali gitu loh. Iya, ada window periodnya itu ada sampai 6 bulan kan. Dimana kamu sudah terinfeksi tapi dengan pemeriksaan tidak terdeteksi. Jadi belum tentu. Jadi harus cek rutin. Oh ya, kita mau kasih tahu nih buat berencana squad, kalau berencana squad itu ada Berani Tahu Fakta campaign nih. Jadi kalian itu bisa ikuti quiz ya dari Berani Berencana di program mereka Berani Tahu Fakta, dan juga bisa kalian menangi hadiah dengan nilai total jutaan rupiah dengan ikutan activity Berani Tahu Fakta dengan cara cek highlight @Berani Berencana #Berani Tahu Fakta. Ternyata emang hadiahnya emang gila ya, banyak banget ya, sampai ada campaign berencana gitu kan, quiz. Selain dapat informasi yang edukatif dan bisa dapat hadiah. Aduh keren banget nih pokoknya nih.
kalau ngomongin tentang self awareness, apa sih hubungannya dengan kesehatan reproduksi? Ya, sebenarnya intinya sama aja sih. Mm-mm. Dengan adanya self awareness, jadi kita lebih peduli terhadap diri sendiri. Mm-mm. Tentunya kita pasti akan lebih aware terhadap kesehatan kita, Iya. terutama yang dibahas kan kesehatan reproduksi. Jadi kita lebih sering cari tahu, cari tahu yang gimana, yang benar, yang mendukung kesehatan kita, terutama kesehatan reproduksi. Dan selalu cek ke fasilitas kesehatan, karena di fasilitas kesehatan juga kamu bisa dapat edukasi, informasi-informasi yang edukatif, yang membantu untuk kita memberi informasi pada kita agar kita lebih baik gimana ke depannya, terutama tentang kesehatan reproduksi. Penting banget buat millennials. Iya, penting banget. Generasi muda. Dan kalau untuk cewek-cewek yang untuk apa sih kanker serviks kan sekarang itu kan juga harus ada vaksin ya. kan. Untuk vaksin itu juga kamu bisa dapatkan di fasilitas kesehatan tentunya. Nah, di sana kalian bisa diedukasi apa sih serviks, gimana perjalanan penyakit, gimana cara pencegahannya, karena paling penting itu pencegahan kan. Kemudian pasti akan diberitahu tentang vaksin ini gimana, karena vaksin itu juga mencegah dari terjadinya, menurunkan risiko untuk terjadinya kanker serviks. Dan kalau dokter sendiri nih ya dok ya, aku tuh penasaran kan Kevin ini seorang dokter gitu ya, bagaimana Pak Dokter ini menjaga kesehatan Pak Dokter? Apa aja yang sudah Pak Dokter lakukan? Oke. Tentunya karena aku sudah bergerak di bidang kesehatan, karena sudah lebih banyak tahu informasi. Jadi misalnya kayak ini nih tentang HIV atau infeksi menular seksual lainnya, mencari tahu tentang apa sih yang menjadi risiko orang-orang terkena penyakit ini. Kan dengan tahu begitu kita pasti lebih aware dan balik lagi self awareness. Jadi kita lebih peduli pada diri sendiri. Dokter aja selalu belajar terus menambah ilmu dan wawasan ya, nggak pernah berhenti. Karena tidak ada salahnya kan, pasti untuk diri kita sendiri juga. Dan ilmu itu emang nggak ada habis-habisnya dan akan terus berkembang gitu ya. Tentunya update. Oke, dan kita juga mau bacain pertanyaan lagi nih dari yang komen. Oke. Ada siapa kita? Ada Ju Milah SPD ya itu ya. Pertanyaannya adalah, saya pernah baca kalau salah satu gejala terjangkit virus HIV/AIDS itu seperti terkena flu. Lalu apa yang membedakan flu biasa dengan flu yang menjadi awal gejala HIV/AIDS? Nah ini dia yang tadi aku bilang, gejala flu pada orang terinfeksi HIV itu sama aja dengan flu lainnya. Karena di awal tadi ada window period itu malah tidak ada gejala sama sekali. Jadi untuk gejala awal tidak ada gejala khas. Jadi misalnya cuman flu doang biasa sama kayak flu lainnya. Nah untuk tadi lebih lanjut, nah gejala-gejalanya itu misalnya nih dia tidak ada gejala karena merasa dirinya udah wah ini kayaknya sehat-sehat aja, jadi dia nggak cek, kalau dia terinfeksi kan. Makin lama dia nggak cek, terus-terusan bertahan, makin turun lah sistem kekebalan tubuh. Nah gejala-gejalanya itu muncul seperti misalnya diare, mencret yang lama, misalnya kadang lebih dari sebulan tuh nggak sembuh-sembuh, demam batuk nggak sembuh-sembuh, itu menunjukkan sistem kekebalan tubuhnya udah rendah. Maka penting banget tuh dicek deteksi dini. Lagi cek ya deteksi dini. Karena semakin lama kamu tidak terdeteksi, makin lama pula penanganan dan pengobatannya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari @dtspita18. Kamu nanya misalnya nih kita ke toilet tapi sebelumnya teman kita yang kena HIV/AIDS itu abis ke toilet kak, kira-kira kita bakal kena HIV/AIDS nggak ya? No, aku bisa jawab nih karena aku udah pinter nih. Jadi 30-40 menit bersama dokter aku udah mengerti dan mengetahui banyak sekali wawasan tentang penyakit HIV/AIDS ini. Ini stigma kayak gini harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Enggak ya, sekali lagi enggak. Jangan judgmental. Don't be judgmental.
Oke, kita juga ada pertanyaan dari @dobert99. Menurut yang saya ketahui, air susu ibu merupakan salah satu penularan HIV/AIDS bagi anaknya. Pertanyaan saya, apakah wanita yang sudah terkena HIV/AIDS boleh hamil atau punya keturunan? Ya, pasangan yang salah satunya terkena HIV/AIDS boleh mempunyai keturunan. Cuman syarat si ibu harus sudah minum obat antiretrovirus itu sampai virusnya tidak terdeteksi, karena itu menurunkan risiko penularan terhadap bayi janin. Nah, karena sekali lagi kalau hamil kan pasti ada air ketuban ya, itu juga merupakan cairan tubuh di mana media untuk penularan virus HIV. Jadi penting sekali lagi untuk pasangan-pasangan sebelum menikah atau sebelum untuk program hamil cek HIV, sehingga kalau sudah terdeteksi bisa dimulai pengobatan lebih cepat dan barulah boleh melakukan program hamil. Oh, jadi pokoknya kita harus memastikan itu sudah tidak terdeteksi lagi virusnya dokter, baru boleh hamil gitu ya, karena kalau tidak bisa menurun ke anaknya. Nah, sama tadi ASI ya, air susu ibu. Iya. Nah, air susu ibu juga merupakan suatu cairan tubuh. Jadi 15-20% lah risiko penularan dari air susu ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang pengen memberikan ASI pada anaknya, itu perlu konsultasi dulu ke dokter misalnya spesialis kandungan atau spesialis penyakit dalam untuk ngecek apakah saya boleh untuk berikan ASI atau enggak. Tentunya syarat utama ibu harus minum obat itu tadi, antiretrovirus sebelum memberi ASI. Oke dok. Nah teman-teman, sahabat Berencana Squad, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @berani-berencana dan ikuti Facebook kita juga di Berani Berencana. Kita punya line di @berani-berencana dan WhatsApp di 081113104512 dan YouTube Berani Berencana. Subscribe. Oke. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget ya dok ya, mulai dari self awareness, terus penularan HIV, gejala-gejalanya, stigma yang ada di sekitar kita. Dan tentunya jangan sampai stigma yang tidak benar itu membuat kita menjauhi dan tidak mau berteman dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS, karena penularannya pun tidak semudah itu ya dok ya, harus melalui kontak seksual atau jarum-jarum suntik seperti itu. Dan kita juga sudah banyak sekali ngobrol tentang life self awareness agar menjaga life planning kita. Jangan sampai di tengah jalan planning yang sudah kita buat itu hancur dan rusak begitu aja karena kita tidak aware sama diri kita sendiri. Tidak mengerti siapa diri kita. Iya, tidak mengerti dan tidak peduli dengan diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa juga untuk tetap mempedulikan orang lain serta lingkungan sekitar ya dok ya. Nah, kita mau ngumumin juga nih buat pemenang. Kira-kira siapa aja ya? Siapa ya? Tapi kayaknya karena banyak banget ya yang tanya di komen-komen, susah milihnya. Apalagi kita live Instagramnya kan banyak banget kan, ada di Instagram aku, ada Instagram dokter, Instagram Berani Berencana, terus juga di Instagram High Online, itu banyak banget. Jadi wajar lah kita lagi milih-milih. Tenang aja guys, hadiahnya nggak akan habis kok karena banyak banget ya dokter ya. Oke, gimana kalau kita bacain pertanyaan lagi nih dari @taniajeng. Apakah setelah kita cek lalu positif terkena virus HIV/AIDS bakal ketahuan penyebab mengapa kita terkena virus tersebut? Jadi misalnya kita cek nih, wah ternyata kita kena positif, ya. Untuk tahu penyebabnya itu balik ke diri sendiri sih menurutku ya. Apa yang faktor-faktor risiko tadi, balik ke misalnya apakah aku sebelumnya ada melakukan apa, misalnya menggunakan jarum, self aware.
ingat-ingat lagi ada melakukan apa nggak sebelumnya. Karena dengan self awareness tadi kan kita harus lebih paham diri kita sendiri, yang terbaik buat kita apa. Jadi itu dan tadi pertanyaannya kan dengan sekali cek ternyata positif, apakah Ketahuan penyebabnya. Itu balik lagi ke faktor-faktor risiko yang mungkin kita lakukan sebelumnya sehingga kita terinfeksi virus tersebut. Mungkin flashback untuk pemeriksaannya, misalnya dia terinfeksi nih HIV positif, wah penyebabnya pemeriksaannya kayaknya menurutku nggak ada sih. Nah, iya. misalnya ada pemeriksaan buat wah ternyata dia kena jarum karena dia kena ini itu belum ada ya dok ya, belum ada ya. Itu lebih tepatnya kalian merenung ya, introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Kalau dokter melihat nih, apakah tingkat kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS ini semakin naik atau semakin turun? Balik lagi kepada untuk orang HIV itu semakin cepat terdeteksi semakin baik dan cepat penanganan. Untuk tingkat tingkat kematian disebabkan oleh HIV/AIDS, tingkat kematian itu tergantung dari situ. Okay. Karena semakin lama kamu terdeteksi, misalnya udah sampai yang stadium dimana kamu udah kena terserang penyakit paru, jamur di mulut atau radang di selaput otak, badan yang sampai wasting syndrome namanya. Wasting syndrome itu sampai dagingnya udah nggak ada, kayak kurus banget. Itu tentunya angka harapan hidupnya atau angka kematiannya meningkat kan. Semakin lama kamu semakin lama terdeteksi, semakin lama diobati, semakin parah turun juga angka harapan hidup. Iya. Jadi penting banget. Serem sih kalau itu sih, makanya kayak harus sering-sering cek terus ya. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan dari Almunawar_Iksan. Bagaimana wujud self awareness kita terhadap HIV/AIDS? Wujud self awareness tadi kita udah bahas dikit ya. Jadi kayak apa ya? Keluar dari comfort zone. Terus ya tadi menyebarkan positive energy to everyone. Saling dukung, saling support untuk life planning ke depan. Karena kita butuh satu sama lain, nggak bisa sendiri kan mencapai life planning kita, life goals kita. Terus selalu ingin tahu tadi, cari belajar, karena bagus juga kan, nggak ada salahnya belajar untuk diri sendiri. Semakin banyak tahu semakin bagus, dan tentunya dari sumber yang kredibel. Di @berani berencana. Aduh, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama dokter. Emang self awareness itu penting banget, dan aku mulai hari ini pun jadi semakin sadar lagi gitu untuk kesehatan diri sendiri. Iya, kesehatan diri sendiri. Yang terbaik buat diri sendiri, karena aku nggak mau nanti di ke depan, di masa yang akan datang, life planning aku gagal cuma gara-gara aku nggak aware gitu sama diri sendiri dan kesehatan aku. Oke dok, sekarang kita udah masuk Okay. Kita udah ada nama-nama pemenang yang udah nanya ke kita kan hari ini. Bagus-bagus pertanyaannya, keren-keren. Terima kasih semuanya. Dan semoga jawaban kita membantu menjawab pertanyaan kalian dan bermanfaat tentunya. Yang pertama dok, pemenang kita ada siapa dok? @Nuriamidam Mirdah. Nah, pokoknya itu. Kemudian yang kedua apa tuh? Yang kedua Estinoda. Oke. Yang tadi hoki, milih hoki. Oh iya, hoki, alhamdulillah itu menarik. Selamat Anda menang. Hoki. @willy.hoki4. Dan kita juga ada @Elizabeth Octavia Rianda. 1, 2, 3, 4 baru 4 nih dok. Berarti masih ada 4 pemenang lagi. Siapa ya yang beruntung? Kira-kira siapa yang beruntung ya? Oke, langsung saja kita bacakan. Pemenang selanjutnya adalah Farhaidar. Selamat Farhaidar. Selamat. Next. Ada Dobert Gigi. Dobert 99. Pokoknya antara Gigi 99. Oke, selanjutnya ada siapa dok? Tiara Isni. Susah ya namanya. Agak susah ya. Emang kadang orang kalau bikin akun Instagram itu namanya unik-unik. Biar penasaran. Tapi semoga aja ini semua bukan second account aja. Benar. Oke. Terakhir nih pemenang beruntung. Ada Tani Ajeng. Yeay, congrats kalian. Congratulations.
congratulations untuk ke-8 pemenang. Yang belum menang jangan khawatir karena Berani Berencana masih punya banyak sekali hadiah. Kalian bisa loh ikutan program activity Berani Tahu Fakta karena mereka di situ juga memberikan banyak sekali hadiah jutaan rupiah. Langsung aja cek highlight @Berani Berencana dengan hashtag Berani Tahu Fakta. Oke, nggak kerasa nih ya. Ternyata kita tuh udah ngobrol selama 1 jam loh dong. Ya ampun, aku sedih loh dong. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena aku harus berpisah dengan kamu. Cila. Karena hari ini memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dan wawasan baru yang aku dapat dari dokter. Terima kasih ya sudah hadir bersama aku di sini bersama Berani Berencana dan juga Hai Online dan semua followers kita juga. Terima kasih sudah nonton, sudah dengar dari awal. Semoga kita nanti bertemu di live selanjutnya. Jangan lupa tetap follow @Berani Berencana. Dadah.